Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Oke pemirsa, Anda kembali menyaksikan Dokter Kito. Kembali kita membahas mengenai pengecekan atau pemeriksaan laboratorium pranikah. Nah, kita kembali ke materi. Ini kan ada TORS ya. TORS ini biasanya dikenal dengan kucing gitu ya. Bukan. Jadi TORS itu 3. Iya, ada 3. Toxo, Cytomegalovirus, sama herpes. Tapi di masyarakat awam taunya TORS ini pasti kucing. Pasti kucing kan? Iya, maksudnya ini adalah kita membahas mengenai mitos dan juga fakta nih. Katanya kalau mitos atau fakta yang suka main kucing, kalau perempuan yang suka main kucing itu nanti susah hamil atau mandul. Nah, kalau dari Dokter Wenti, gimana dok? Stigma dari masyarakat Ya, nih. jadi kan kalau kata masyarakat kan, janganlah piara kucing kalau yang masih gadis, nanti susah nih punya anak. Atau kalau lagi hamil nggak boleh pegang kucing gitu kan. Jadi sebenarnya kembali lagi ya dok ya, kalau memang punya alergi bulu kucing atau alergi debu-debu, memang harus dihindari ya. Nah, tapi untuk TORS sendiri, yang toxoplasma ini yang biasanya kucing ya dok ya. Nah, itu tadi udah sedikit dibahas sama Dokter Malia kan, bahwa itu si virusnya itu adanya di kotorannya, di kotoran si kucing itu tadi. Jadi balik-balik lagi, ketika memelihara apapun itu, higienitas, kebersihan haruslah dijaga itu sih. Terus ya kalau makan kan nggak harus bareng sama kucing kan, makan sepiring berdua kan nggak kan. Ya intinya tetap adalah PHBS ya, perilaku hidup sehat dan bersih. Jadi itu mitos ya. Mitos ya, artinya ini mitos ya pemirsa di rumah. Karena stigma dari masyarakat itu sudah bilang jangan main kucing nanti mandul gitu. Iya, karena memang masyarakat taunya kan ini kalau kucing nih penyebabnya, tapi sebenarnya bukan kucingnya, tapi di kotorannya. Virus itu ada di kotoran kucing. Jadi ya kalau memang suka banget sama kucing dan tidak punya alergi ya dok ya, kalau dia nggak punya alergi ya, kalau dia punya alergi bulu kucing atau apapun itu ya sebaiknya mau kamu suka mau tidak pun dihindari, lebih baik menghindari. Nah di kotoran, jadi kalau memang kita senang banget ya hidup sehatnya lah. Kita pola hidup sehat, si hewan juga pola hidup sehat. Jadi dalam arti rajin dibersihkan. Pada saat dibersihkan mungkin kita pakai handscoon, pakai masker. Jadi biar tidak terhirup atau biar tidak terpegang. Habis setelah itu kita membersihkan diri kita, cuci tangan pakai sabun. Jadinya biar virus itu tidak masuk ke dalam tubuh kita seperti itu. Nah ini kan ada penyakit hereditasnya, ada diabetes salah satunya ya dokter ya. Ini ada pertanyaan dari teman saya nih. Katanya apakah benar memiliki diabetes ini tidak hanya dapat menghambat produktivitas hidup, tapi juga akan mempengaruhi kehidupan seksual selama berumah tangga dan peluang mendapatkan keturunan. Ya, oke. Jadi kalau diabetes yang keturunan itu biasanya diabetes tipe 1. Jadi diturunkan. Kalau diabetesnya ada 2 ya, tipe 1, tipe 2. Tipe 2 itu biasanya dapatan. Jadi karena pola hidup tadi, kita tidak jaga pola makan, mungkin kita kurang olahraga, segala macam, kita dapatlah diabetes tipe 2. Kalau tipe 1 kan memang pankreas kita udah rusak ya. Jadi kita nggak bisa, kita mau pola hidup, ya kita tetap pola hidup sehat, tapi kita memang tergantung yang namanya dengan obatnya. Akan mengganggu produktivitas. Iya. Karena kalau yang tipe 1 dia itu harus disuntik insulin. Mungkin tergantung nanti beberapa kadar diabetesnya, jadi kadar glukosanya. Jadi akan mengganggu produktivitas dia untuk beraktivitas sehari-hari. Apakah mengganggu pada saat berhubungan dengan di rumah tangga? Iya sih sebagian besar. Cuman sekarang kan dokter-dokter ahlinya di bidangnya, mereka kan lebih mengutamakan pola hidup sehat, mungkin disuruh olahraga biar lebih fit badannya seperti itu. Karena diabetes ini memang penyakit yang kalau dibilang tidak bisa disembuhkan salah juga ya dok ya. Tapi memang kita mencegah biar kadar gula darahnya itu di posisi yang aman agar dia bisa hidup seperti seperti orang-orang yang sehat lainnya. Jadi memang
dia 2 kali lebih berat kerjanya. Kenapa? Dia harus jaga kesehatannya, pola makannya, mungkin harus olahraga, terus mungkin harus minum obat seperti itu. Kalau ke Dokter Wenti, upaya yang harus dilakukan nih untuk supaya kita mengurangi lah kadar gula atau diabetes. Ya, jadi kalau untuk kita ya yang belum terkena diabetes otomatis harus olahraga ya. Seperti kata Kemenkes anjurannya adalah 30 menit per hari ya untuk olahraga. Jadi nggak harus yang berat-berat ya, olahraga ringan-ringan aja. Kemudian pola makan. Kalau kata Kemenkes lagi isi piringku. Jadi memang harus sesuaikan porsinya ya. Jangan karbonya banyak banget, proteinnya cuma sedikit ya. Terus minum gula, minum boba, minum teh ya. Harus dibatasi ya, harus banyak minum air putih, olahraga yang teratur, kemudian satu lagi istirahat yang cukup. Iya, benar. Jangan begadang terus ya. Benar, jangan begadang. Benar, itu pola hidup sehat itu memang Ya, benar. karena kan metabolisme tubuh kita kan harus istirahat ya. Iya. Ketika tubuh kita beristirahat, ketika kita istirahat, Tubuhnya kita bekerja untuk menyehatkan kembali seperti itu. Oke dokter, kita masih ada materi nih. Kita sampai lupa kalau masih ada materi. Silakan dilanjutkan Dokter Malia. Oke, ini materi terakhir kayaknya ya. Oke, materi terakhir. Yang lupa, buta warna. Ini, buta warna juga ini turunan. Tapi di wanita tidak akan menimbulkan manifestasi klinis. Di laki-laki. Kembali lagi ya. Kembali lagi ke laki-laki, kayaknya Laki-laki. lumayan banyak pembawa ya Iya, dari laki-laki ini ya. dibawa oleh gen laki-laki. Jadi dia bermanifestasi klinis malah ke laki-laki. Kalau kita sebagai wanita ini cuman bawanya aja nih, kita gandeng itu gennya. Terus kita menikah. Ketukar ya dok ya, kalau saya mau pilih tadi yang gejalanya di perempuan Iya. lebih parah. Kalau yang buta warna di laki-laki. Jadi kita Iya. gandeng, kita tuh cuma gandeng aja, kita bonceng di belakang, terus kita punya pasangan yang dia juga bawa boncengan. Ya udah, pas nanti di anaknya mungkin salah satunya ada yang buta warna. Ataupun nanti si bapaknya buta warna, anaknya salah satunya kena buta warna. Buta warna sih tidak total ya, ada 3 macam, ada parsial sama yang total di mana aja, tapi memang ini gennya kembali lagi ke laki-laki. Laki-laki ini lumayan. Tes paling gampang sebenarnya. Nah ini mungkin bisa dimasukkan nih dok di puskesmas atau program dinas kesehatan ya. Karena cuman pakai kertas tes buta warna itu ya. Jadi nanti kalau misalnya kita bisa lihat, oh ya dia buta warna. Mungkin di lanjutannya agak lebih susah. Kita mau lihat dia buta warna parsial merah biru kah, merah hijau kah atau biru kuning kah. Kalau parsial seperti itu. Kalau dari puskesmas ada dokter pengecekan buta warna? Ada pengecekan buta warna biasanya untuk yang keterangan surat sehat ya. mau sekolah lagi atau mau ngelamar kerja seperti itu. Nah, ini yang seksual. Nah, menular seksual ini yang ini saya ambil yang kebanyakan ya, itu adalah HIV, hepatitis sama sifilis. Kalau HIV seperti kita ketahui memang ini sudah puncaknya ya, udah banyak banget dari mulai bayi sampai orang dewasa. Tapi kalau bayi atau anak-anak itu biasanya kebanyakan tertular dari kedua orang tuanya atau salah satunya. Kalau hepatitis ini juga penyakit menular seksual, jadi bisa kena nanti ini ke keturunannya atau ke anaknya. Kalau sifilis juga seperti itu. Jadi ini bukan bawaan gen, ini bisa dicegah, bisa untuk hepatitis sama sifilis. Tapi kalau HIV bisa nggak anak saya, kalau saya ini penderita, anak saya bisa nggak nanti misalnya tidak kena? Bisa dengan konselingnya. Mungkin ada cara-caranya nanti dari konselingnya, dari dokter yang berkompetennya ngasih tahu harus seperti apa. Itu tadi spare waktu. Jadi jangan mepet kalau mau cek laboratorium pranikah ini. Kalau mepet kita nggak bisa mengedukasinya sesuai waktu. Dok, saya pokoknya sebulan lagi mau nikah deh. Pokoknya kayak mana caranya? Ya nggak bisa dong, ya kan? Jadi harus di spare minimal 6 bulan karena untuk spare waktu mempersiapkan jika hasil itu tidak sesuai dengan yang kita inginkan. Jadi biar ada spare-nya, kamu habis ini harus ngapain, konselingnya kemana, ke dokter yang mana, periksanya apa lagi, seperti itu. Karena kalau menikah harus banyak yang disiapkan ya. Benar. Oke dokter, kita akan lanjutkan setelah jeda pariwara berikut ini. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap saksikan dokter kita.